Bahkan anak-anak orangnya yang kaudip mewah ngelakoi kun bak mai karena mai ka kep beg tubo membayangi olehnya hanagot hi. Apa yang disampaikan mak supaya tidak terusik kehidupan saya dengan suami, mama saya antarkan ke panti jompo. Urang si yang namanya untuk anaknya tubuh gesia darah geru gekeun hanapa anu menyetekedi mengganggu kehidupan engkau, silahkan antarkan saya ke panti jompo. Mak abang nabut halepah geintat mak sewa becak mentem gecok becak leurung si ina geberangkat dengan imata mengarungi kesedihannya singgah beliau ke panti jompo. Ditanyakan oleh orang di sana, kenapa engkau hadir ke sini, apakah anakmu sudah meninggal dunia? Tidak, aku dicampakkan oleh anakku karena mereka sudah berhasil dalam kehidupannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu liyudhhira 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil 'uqul wa ala alihi wa sahbihi dhawil ghafur. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي في الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sindang pendengar ceramah tausiah sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang telah menghadirkan kita seorang manusia yang paling sempurna di atas permukaan dunia ini, di mana Allah mengutus seorang Nabi yang bernama Muhammad. Tidak dijadikan Nabi Muhammad itu sebagai nabinya umat yang lain, tidak diperuntukkan untuk umat yang lain, tetapi Allah simpan, Allah utus hanya untuk kita umat akhir zaman dengan Nabi yang sangat mulia. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang dipilih oleh Allah Ta'ala melalui dari bermacam ragam etapa, dari jumlah nabi dan rasul sekati 2 laksa, 124.000 nabi dan rasul. Nabi Muhammad menempati salah satu tempat di antaranya. Selanjutnya Allah memilih 315 rasul yang diberikan amanat disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad merupakan salah satu di antara mereka. Berikutnya Allah memaklumkan kepada kita semua, wajib bagi orang Islam, wajib bagi anak-anak yang berKTP-kan Islam, wajib semua anak didik yang berada di Raudatul Atfal untuk mengenal Nabi 25. Di antara mereka ada yang bernama Muhammad. Yang selanjutnya Allah memilih 5 orang Nabi yang diberikan dengan nama Ulul Azmi, diberikan cobaan maha dahsyat, diberikan cobaan yang sangat luar biasa,
Di antara 5 nabi tersebut, Nabi Muhammad lah yang sangat banyak cobaan dan rintangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ibu-ibu sekalian, Allah memilih seorang nabi menjadi penutup, la nabiyya ba'dah. Disampaikan dalam firman-Nya, khatamun nabiyyin, penutup segala nabi-nabi dan rasul. Hanya satu yang Allah pilih, yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Nabi Muhammad sangatlah luar biasa. Nabi saya, Nabi anda, dan Nabi kita semua. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada al dan keluarga sahabat beliau sekalian yang telah memberikan kontribusi, yang telah memberikan dedikasi, yang telah mengeluarkan cucuran keringat, yang telah mengeluarkan tenaga, bahkan bersimbah peluh untuk membantu perjuangan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dan keluarga Nabi, wahai ibu sekalian, tak lapuk di kala hujan, tak lekang di terpa mentari. Beliau mempraktikkan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kemanapun beliau akan pergi membantu perjuangan Rasul, bahkan nyawa menjadi taruhan untuk menegakkan syariat Islam sampai Islam itu hadir dalam relung hati kita pada pagi yang berbahagia ini. Kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati pimpinan Raudatul Atfal Al-Qamar dan seluruh guru yang sudah hadir, yang kami hormati PJ Gesi Padang Sakti, kebetulan kawan kami Pak Samsul, dan yang kami hormati Tengku Imam Gampong, selanjutnya Ketua Dusun, Kepala Dusun hadir, Bang Fadli, kawan kami juga, dan seluruh tamu undangan dari Kan Kemenak yang beliau berhalangan. Semoga Allah berikan kesehatan. InsyaAllah di satu waktu kita akan berjumpa dengan beliau dalam nuansa yang berbeda. Yang terakhir yang saya hormati, kepada seluruh para wanita yang menggunakan baju hitam. Kebetulan kami hari ini pakai baju putih. Kalau tahu hitam semua, kita pakai baju hitam juga. Jadi semoga yang berkumpul hari ini di musalla Dusun Tanah Raya, Utun Raya, akan dikumpulkan oleh Allah kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Berjumpa kita dengan Nabi. Amin. Duduk kita dengan Nabi. Amin. Dan bisa menjamah tangannya untuk cium bercerita bahwa kita di kampung, di tempat yang mulia ini, pernah mengenang perjuangan beliau, mengadakan maulid untuk mempelajari sirahnya. Semoga Allah temukan kita dengannya di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan pada pagi yang berbahagia ini dengan sebuah firman Allah, di mana Allah berpesan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Apa maknanya? Tidak aku utus engkau wahai Muhammad illa kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ini kalimat yang rasanya singkat, tapi saat kita lihat dalam realita dan kenyataan, memang benar adanya Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Mana contohnya? Binatang. Dulu Bapak Ibu sekalian, wate uriang genek pajuh si lemo contoh, ataupun ingin memakan daging onta contoh, apa yang mereka lakukan pada zaman jahiliyah? Nyan wate genek pajuh si lemo si unta tidak disembelih, melainkan diambil golok, diambil pisau, diambil pedang, ditebas di bagian mana yang ingin mereka masak, sehingga binatang merasa kesakitan. Hadir Nabi Muhammad, diangkat harkat martabat oleh Nabi, sehingga lakukan proses penyembelihan baru makan binatang tersebut. Jangankan untuk manusia, untuk binatang saja Nabi Muhammad menjadi rahmat.
Dengan hadirnya Nabi, binatang senang dalam hidupnya. Tidak hanya binatang yang akrab dengan manusia, harimau, semua binatang-binatang buas kalau jumpa dengan Nabi akan tertunduk, hilang keberaniannya. Maka pertama, Nabi Muhammad itu menjadi rahmat tidak hanya untuk sektor kehidupan manusia saja, tetapi bagi binatang yang jamun kadang-kala mi hanayumbu. Ada jinau kena si kampung tayo. Menyenami ai pajuh hongkot kayak kampung lu. Bengeh kemi gesipak melungkop atu ubung dia. Orang kampung lu. Menyaino alhamdulillah agak nyancit. Nah kejadian bu, gepelara ite sabar gerpuh. Wate nyan tengah gepuasa bulan Ramadan. Hana gebium pun mangkam bengeh ite. Irok-rok babineh pintu. Geku ni kanyan nyolong puasa kah puasa haji. Alanya nama mana batat becut. Ijak hana gebium pun ikalan na luka agaknya mak dulu gasin. Mecoh tu getipak mana nak suhasi ya. Nyan pekatin-pekatin yang pernah dilakukan oleh masa jahiliyah, mereka tidak menghargai binatang bahkan manusia sekalipun. Sehingga hadirnya Nabi Muhammad menjadi rahmat pada binatang yang paling Nabi sayang. Nabi pernah nasiya bajen pakon karena mia tengut atu jubah Nabi, sehingga Nabi hana geganggu, gekubah, gepogo, gepring pakaian tersebut supaya tidak bangun kucing yang sedang tidur. Menyatanya orang lain menyemia taboh tengut tak gila iku mencupit leuro hai kita rumahnya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nabi Muhammad hadir menjadi rahmat bagi sekalian alam, termasuk salah satunya bina. Beletnya orangnya ceramah ke banku Zulkarnain pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Aceh. Jambu. Je bahasa Aceh, hawa auto raya je bahasa Aceh Alhamdulillah. Karena ada tinggal elok semawe bu tinggal elok semawe tak terbit kedai mesti kilo kada jalan Medan Badar Aceh. Nah kejadian orang kampung lu mek tak pegah ino. Ide ini sam ketebit jom bacu sabanci. Getebit kena ulu anak darah tebit ulu nama leh uro leh malam nyai wo kampung bahasa Aceh hanjit lebu. Ya bak rumah Pak Wai terus kedai ulu wo kampung merempak dengan kuimum assalamualaikum kuimum. Wate pegah haba kamu lagi singgit bacut. Puatra teman bu ronyone sud long mak hawa kuah lepe. Lagi-lagi contohnya musim lei ke. Cijak ukde siga ha ustaz lun be lei. Wate yak mita alamat li ane agam pada kampung dek. Saya tinggal di Lok Semawe. Daerah mana jalan Padang Sakti masuk ke dalam. Jalan len masuk ke dalam. Berapa meter? Ada kurang lebih 10 kilo, 10 kilo. Wate jak cut bang yak mitanyo de kamerempok kubang berjalan uke berjuta bang. Truk kede katro simpang wet ubulonyo lombak. Wate mitanyo kai palang sinyal yang kenyang kampung lu merupaji bak pucuk kurung tuan kede. Nyo je bahasa Aceh je alhamdulillah. Kembali kepada topik, Nabi Muhammad hadir mengangkat harkat martabat manusia dan seluruh alam semesta menjadi rahmat bagi sekalian alam. Yang paling terutama orangnya karena ramai urinong, Nabi Muhammad geangkat harkat martabat orang jamun bu orang inang hanayum nepatehan. Dulu perempuan lahir masa jahiliyah disuruh bunuh, menyalahi anak inang poh mati. Saat ditanyakan oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut, kenapa perempuan itu harus dibunuh? Dijawab oleh pembesar kafir Quraisy yang berada masa jahiliyah. Apa yang mereka jawab? Perempuan ini menjadi aib dalam kehidupan keluarga. Mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa menghasilkan biaya, mereka tidak bisa dipekerjakan, mereka tidak bisa dibawa dalam ranah peperangan, mereka menjadi beban keluarga. Tidak ada hasil yang mereka bawa dalam kehidupan kita, sehingga lahir anak inang geyo po.
Nah, kejadian tabo Umar bin Khattab sebelum beliau masuk dalam agama Islam. Episod pertama sebelum mengenal Islam. Lahir anak Umar bin Khattab inang. Wadengan karena istrinya sangat sayang kepada anaknya. Siapa yang tidak sayang seorang perempuan yang membelah tubuhnya untuk melahirkan seorang anak? Begitu juga yang dirasakan oleh istrinya Umar bin Khattab. Jadi apa yang beliau lakukan? Disembunyikan jenis kelaminnya. Nyan gepengoi lagi ngoi uragam. Geco gekoh betuet. Pakai pakaian anak agam tapi betomboy. Tiba-tiba hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Singkat cerita, tro umur anaknya bak umur kabalik. Katro umur 17 tahun, 15 tahun. Apa yang terjadi? Dibawa oleh Umar bin Khattab gemeh bak binih pasi. Setiba di sana apa yang dilakukan? Umar bin Khattab adalah pemegang juara gulat sejati di kota Mekah. Istilah bahasa katanya orang jago silet, jago taekwondo. Maka pernah waktu pernah ilmu bela diri kena bertapak waktu je. Sipak waktu. Kebetulan tegak tipak, baik tegak tipak membekah tu tahun ilu. Gepikir le Umar bin Khattab yang de ale rupanya kakon. Tiba-tiba gekun le Umar bin Khattab kah inau. Ayat long ne hana gepuo le rumah. Rupanya istri beliau menyembunyikan jenis kelamin anaknya. Gekuh uruk singkat cerita getanom udip-udip kemah. Kenapa? Karena aib dalam keluarga sehingga Umar bin Khattab membunuh anaknya. Wadali tamang Islam Umar bin Khattab leh ne semayang sabe ne klik pakon ingat kepada dosa dulu yang pernah beliau lakukan semasa jahiliyah, membunuh anaknya. Kenapa? Perempuan hana yumbu Jino baru pakai baje PDH tatanyang padum jelame laki maaf bagasi. Padum jelame baje oren kamu tengku 20 banyak. Baje putih kerja bak perawat kamu 20 tengku. Hiluk semua tinggal 20 banyak. Wate tayu tagun bu irung je kelontong 20 banyak. Yang baja-baja hitam bek mahai-mahai jelame orangnya yang galom kawin. Kiban tengku menyotro tengku lebih-lebih dari lagi kamu orangnya kontrol rumah mencetegedi galom kawin. Dua-dua manyam tulah juliah apa pun. Nya bu hai kepa manjelame lele. Watali menikah di uragam nakai raw. Oh tengku kena pegah puruh ron long roh cit. Begitu lu nikah nya langsung merumpuk rayuan nilai dek draw ke kecintaan lun ilong kok sayang ke draw ke bidadari aku tidak akan mencintai perempuan yang lain ujung but nan tepu bu bimutang jelame si adik mutang jelame karena 20 manyam pajan ne bayu abang kiamat dek. Artinya hari ini perempuan sudah tidak lagi menghargai bagaimana Nabi Muhammad diperjuangkan dulu. Mana contohnya Ustaz? Baru-baru saja ada sebuah perayaan pesta perkawinan seleb artis Aceh, tidak disebutkan namanya. Apa yang mereka publikasi? Ijoget menjampu inang nagam. Padahal perempuan tidak diamanatkan seperti hal tersebut. Mereka kalau berjalan di jalan, urinang patagija ilike puike. Ilike. Mereka harus dilindungi. Mereka harus diamankan. Kehidupan perempuan tidak boleh glamor, tidak boleh mempublikasi dirinya. Tapi uronyona kejadian bu terpegah yang kejadian. Lun tuan i-share sebuah video le kawan-kawan. Di TikTok lagi kepegah le Pak Zul bunuh. Apa yang terjadi? Kebetulan ulun tuan juga na akun TikTok untuk membagi ceramah supaya banyaknya syiar Islam. Tapi yang tu bu, ada perempuan yang sudah berani membuka auratnya, betul tidak? Ada perempuan yang sudah berani PK dengan lawan jenisnya, betul tidak?
Ada perempuan yang sudah berani menceritakan, watrai pegah kena dalam mijakrung bu, atai dalam lo mijakrung pegah bak media TikTok tersebut. Bahkan maaf, nah kejadian ipegot PK yang tanding secara media, secara online di TikTok. Apabila kalah salah satu di antaranya, tanding ngau ragam, wate talu nan depui pegot. Munya talu yang inang iusut talu biha, ane Aceh. Ayat tercoreng wajah kita. Kenapa? Orang Aceh orangnya kan mandum, oknum, tapi wate ta cek-cek rame. Apa yang terjadi? Mereka tidak lagi menghargai dirinya sebagai orang yang diangkat harkat martabat oleh Nabi Muhammad. Oh napeng bacut kakaya yang tak eju menyebrokan wajah hitam yang kali peng wajah kaji ke putih. Menya putih mentang biasa bu. Nyawarat no mirah. Hino hitam. Batagaunya kuning. Oh tak bersih ini pelet. Kejut peng kali. Nya menyai rumah. Hana mencekot pi ke make up. Ngelako ge oh ge keruting. Baje daster jamun hotel gak lamar. Nya ke yang ti urau pakai inapa hage be baygon. Nyen pajan ngan lako. Wate ke kala lelako hae gedu air rumah kejut. Gejak ukude ketumpang mule kejut karena perumah ge rumah hana ge mengui sagai. Tapi wate giliran tebit kedeh upekan. Kena jak upajak tiga. Urang ino belanja ho. Upajak berdepat atau uluk semawe. Uluk semawe. Ada 3 go tebi upekan gede, tebit gede uluk semawe orang minggu jak belanjanyan baru menghias. Tapi menyakan apa yang orangnya pekaten ka beda. Make up tebai-tebai. Tebit ulua keli tujuan untuk suami. Make up kurang lain. Bahkan bu tak anak SMP, anak SD jinau hi kalage hi. Anak SMA. Kenapa? Mereka sudah terjebak dalam hal tersebut, tidak lagi menghargai bagaimana Nabi Muhammad memperjuangkan para perempuan. Maka orangnya dalam momentum maulid ini, mari sama-sama kita menghargai diri. Tacok poksidron luntuan tertarik dengan sabah ungkapan. Wate ditanyang oleh orang-orang yang berada di luar Islam, ditanyang Mbak Sidro orang yang menganut agama Islam, yang punya intelektual yang tinggi, tengku pakan orang inang Islam geyu bungkuh dro, geyu pakai jilbab, pakai baju raya-raya, bertutup aurat, pakai kaos kaki, baju betruk bak lengan. Kenapa seperti itu? Sedangkan mereka merupakan pribadi yang harus dilihat perhiasan tubuhnya. Tidak dijawab oleh orang yang punya EQ tadi, yang punya intelektual yang tinggi tadi, tetapi diberikan analogi gecok dua nek permen, yang sini gebuka, geti dicampakkan ke lantai. Saat dicampakkan ke lantai, yang satu masih terbungkus. Secara spontan disampaikan kepada penanya tadi, cipilih lidrone yang toh permen yang akan drone cok. Maka orang yang menanyakan tadi, beliau memilih yang masih terbungkus. Secara spontan orang Islam tadi menjawab, inilah analogi dan contoh sampel terhadap kehidupan umat muslim, wanita-wanita muslimah. Apa itu? Mereka dilindungi. Kapan baru dinampakkan segala mahkotanya? Saat mereka sudah dihalalkan oleh seseorang. Ya guru-guru Raudatul Atfal kabeh kawin mendum bu. Nah yang mencewek nah kau tanya yang mendidik anak mid di sektor agama. Orang inang lemah bak rayuan menyokatro bak punyung yang segala sesuatu akan hilang. Mereka besar banyak tingkatan kemalunya, tetapi rendah pikirannya. Ekurina watai rayu becut yang kadang-kala lewat. Ada menyana orang-orang nak rayu
Bekbi untuk ikatan ta'aruf Islami. Padum ton long ustaz hana long cewek tapi ta'aruf padum ton tiplu. Ton ta'aruf. Nyan tempat guha Jepang habis tatuho. Laut Jomblang habis tatuho. Asai orang minggu kamu hojak tiplu ton ta'aruf. Nyan kan ta'aruf. Musibah dalam kehidupan. Tapi orangnya lagi-lagi yang ken hadrah puno. Lalu kalian wajah kalau kawin mesti menyaijak tapi tak melakai benar suami yang jeroh menyaijak ikut dek lun kalan maulud jamun bak menasak bak musallah utun raya awak drone yang melagu lagak tat yang meselawat urangnya abang rencana nak berkahwin dengan adik tapi tanya ta'aruf ilai mesti pelotun jino cibuktikan 3 cibi mat jarau 3 dek yang bertejutkan bang ilong didik anak mit yang buat Quran di Raudatul Atfal bek nemat jarolung segalom nemat jaro ayah lung laginya nyokot golom god irayu cikawai dro hiju pat urinong palain tidak di tempat yang mulia ini kembali kepada topik bu perempuan diangkat harkat martabat oleh Nabi menjadi imadul bilad. Itu yang pertama. Yang selanjutnya dalam nuansa maulid ini yang perlu kita adopsi, kita terapkan dalam kehidupan, yang pertama adalah mengimplementasikan akhlak yang pernah dipraktekkan oleh Nabi. Terutama kita-kita yang mengajar di Raudatul Atfal ini, terapkan dan ajarkan kepada anak-anak bagaimana sirah nabawiyah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana perilaku Nabi Muhammad dalam kehidupan, sehingga anak yang dilahirkan dari konsep pendidikan Raudatul Atfal akan menjadi generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, terutama Kota Luk Semawe. Yang orangnya kedengar kasus yang lagi kepegali Bapak Azul Buno, bacut siram icapli ka diprotes, tapi alhamdulillah Pak Kadame kala putih jua ka hana jadeh li tang tamong dalam jeruji besi sudah didamaikan. Ilun doa penderitaan guru-guru Raudatul Atfal di dayah An-Nahla lun tuan kebetulan pimpinan selama dari tahun 2013 lungkeun bak ketua umum pengajian abi bekle pedua bekle semua bet belah sa tempe tingkatan kelas tempe kerja abi tu iga mukubah ibabah man du mana SMP kelas ta lagi nyan menya anak mit Raudatul Atfal anak mit TK itu bit atap para punyung mana ibu masa sabang lokal pagar ibu kan itu macam lagi adanya tu pun DPA tengok tak pegang sagonyo alit bari gak tak pernah sagonyo ikut sagonyo ibu ilung sakit aku kebetulan malam wadah malam balik dengan cerita ringan yang Pak Ulisi nak terus maupun yang kerjaan macam ikut bu saya takut kenapa dibilang sama kawan ada gondoro bedak ibu tak pengon wadah tu boleh bawa isi tutup pintu jangan tutup bu kenapa takut adik jadi ibu bagaimana ibu berdiri depan pintu ibu berdiri depan pintu ya itu itu bit bejengkol pun tanyang di bu putuh boleh hidung lihat tu boleh gepernah lam yang lain lihat bare iklik sagoje bu iji kun ke maklum ka pedamai ijaz sagoje bu iji juto-juto lu bolong ngan purih dari you yang terakhir bu yagam ilung haik kujak betle kejut tip uroi geti boh long lingon laporan setiap hari. Maka orang-orang yang mendidik di tempat Raudatul Atfal ini sangat banyak perjuangan dan pengorbanannya, sehingga kadang-kala na guru-guru watego dayah ganteng gede hi haju urang-urang famous ground le ketemu buat 2 euro ba RA Raudatul Atfal kepiah kamu lagi singit kan ijakrong menyaitamong itik haji tibit li kejut bak guru mana ketanya nyan bacut salah tengku
ka lapor bak pihak berwajib. Ikamo jamun dengan Pak Samsul cerita puno. Na pernah lon tuan hana lon jakbut le malam terut-terut bak dayah Nasrul Muta'alimin di Kampung Tengah Nisam. Gekun le abun kena wajak. Nyan hana jakbut le malam buo na syaitan. Jadi kibana bun nyolong poh baik bengek gecok triang yang kala ge persiap ge poh bak boh betih. Watel ge poh hidayah ge kalon wa rumah na lembam bacut ge kalon le ayah. Nyam pakot ge poh le abun lega karena hana lon jakbut ge tarik juawe pega tu rumah. Jamun Pak Samsul juga lagi nyan. Watel ge poh le guru karena hana tematik ge tamah le rumah. Nyan urung syik jamun. Menyarung cik jino posoh gede. Bacut gegeti lebu, gecutiet bak kulit perut, gejak aju tumpang ke iyang. Lebih-lebih ya inong, urinong palain baik inong. Yang gesilak aju je pinggang. Hai. Pakan ron berhutan nak pohon nak ke. Nan itu, nyan pertanyaan. Nan itu. Ku dari ubud ku peraya anu sampau rojo hana ku poh-poh, musiga hana ku cuke. Nyambak pegah pak guru. Wate tajak rumah kan ge cuke. Lega ge pegah ngan bos tu melungkop dak ke jenlana. Olehnya yang lapor lo maklun bu. Abi nyoi daya sampai wate ge peh le urang dapu belembut bacut. Nyan capli anak berbicara. Anak long irmah sabe cukup gad long hira makanan. Sampai cukup mulus. Lonbo saka supaya anak mameh bacut. Wate ge pelaku le urung dapur rupa ji wate ge intat bu wate takale rumah kan campli hana bica bak campli lah abah ne umit. Maka hari ini kalau ada salah ustaz, salah tengku, salah guru-guru yang berada di Raudatul Atfal diviralkan padahal kebaikannya tidak sebanding. Hek tanya hana sebanding dengan perjuangan. Sekali ada silap wajar. Ustaz, nyan hotel lu pegah menan bukan? Ikut le urang. Eran ustaz wajar nebela daya karena idro no urang yang udip dalam daya, urang yang pimpin daya. Hai. Ilun lunjak kuliah. Tahun awal tahun 2020 put balik sidang dan wisuda S2. Artinya semua jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA tidak pernah saya berada di MSen, Pak. Tidak pernah saya berada di MA. Dunia, pendidikan dunia saya enyam sampai ke level S2. Artinya berbicara berimbang. Tapi uronyo manfaat tubuh yang lun terima. Cina bayangkan bu. Seandainya Ustaz Taufik hari ini tidak pernah diantarkan ke pesantren. Tahun 2022 saat orang tua laki-laki saya meninggal dunia, apakah saya menjadi pelaku untuk mengurus jenazahnya atau saya hanya menjadi penonton? Jawab bu. Menjadi penon. Menyahana tajabut tadi cara semana orang cik tu. Menyahana gejuk ba RA dari Ubud tadi cara tajhis banyak. Kalau kita tidak diantarkan ke pesantren, tahu kita bagaimana memimpin solat jenazah kepada orang tua? Tidak. Tapi karena ilmu pendidikan yang gejuk lidayah, dayah Darul Qiraah, dayah Nasrul Muta'alimin, dayah Raudatul Ma'arif dicetrung sehingga menjadi pribadi, bukan lagi penonton saat orang tua meninggal dunia. Dari pertama prosesi pemandian jenazah, mengkafankannya, solat, bahkan mengantarkan untuk masuk dalam liang lahat, saya yang pimpin, talqin di terakhir, mengingatkan orang tua berangkat menghadap Allah dalam alam barzahnya, saya yang pimpin sendiri berdasarkan dari instruksi daripada guru saya Tengku Imam Syekh. Apa yang perlu kita simpulkan? Ini merupakan kelebihan yang sangat besar yang diberikan oleh dayak dan pendidikan agama, tidak terkecuali di tempat kita Raudatul Atfal. Nyo perlu pegah bu, ba anak-anak miat supaya begot akai dengan guru. Nyo ladum na kejadian wate karayu ba dayah padahal bu. Ikalan guru-guru muda bacut wajah dari nasi euro 2 euro 5 euro terus membulian katuh surat ba ibu. I pegot gambar jaro meno. Itulah dear your love.
Bu, saya cinta kepadamu. Itulah rangkaian kata Nabi Muhammad dulu menikah dengan Khadijah, umurnya terpaut sangat jauh. Maka izinkan saya untuk mencintai dirimu, Bu. Ila kem cewek dengan guru. Ya betul. Nah kejadian ada orang-orang Mbak Tika yang Raudatul Atfal nasi mit kagum ke guru, tapi bukan kagum seperti kita idola kepada seseorang. Malah nah yang kadang-kala Tika ni kem cewek dengan ibu. Jangan sampai itu terjadi di tempat ini. Kita suguhkan akhlak. Yang pertama, mereka harus kenal dengan guru. Laulal murabbi la araftu rabbi. Seandainya tidak ada guru, pasti kita tidak akan kenal dengan yang namanya Tuhan. Dengan berkat adanya guru, diberikan pendidikan siapa Tuhan yang patut kita sembah, bagaimana rukun iman, bagaimana rukun Islam, bagaimana rukun syahadah, sifat 20, sifat yang wajib pada Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, sifat yang wajib pada Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, dikenalkan kepada seluruh anak kita. Maka ajarkan kepada mereka untuk takzim kepada guru. Jino na tanyan bu pato. Ilun yang lun tume bak dayah salafi, dayah tradisional. Bukan pembelaan, artinya ini masih ada yang harus dilestarikan. Di dayah tradisional khususnya di Aceh, tidak digaji untuk mengajar. Nah semebut kadang-kala malam, subuh, duha, cauro leluhu. Apakah digaji? Tidak. Kenapa saya tahu? Saya adalah orang yang merasakannya dulu di Cetrung dan Dayah Nastamin. Paling ada insentif si bulan sirto mang pelu tabai utang martu gaji sirto mang pelu. Artinya tidak cukup kalau dianggap itu sebagai ikramiyah. Tapi yang paling good adalah ia kehana ke semua buat luar biasa takzim kepada guru. Watena jadual gejuk nyoron semua buat di pura jam pos 11, jam duha dari pos 10 sampai pos 11. Nah pekerjaan getulak pekerjaan karena baik mengganggu dengan wate semebut. Itu takzim kepada guru. Yang selanjutnya contoh soyang hanaturi Abu Kutakrung. Mandum daturi kaya. Abu Kutakrung takzim kepada Abu Naziz sangat luar biasa. Apa yang beliau rasakan hari ini? Nyo perle pegahu. Ketanyo mandum juga yang kali menikah, walaupun kali menikah ke mak bet tua. Lun tuan pernah satu waktu Allah jok rezeki luar biasa, padahal cuma bacut kebaikan yang lun pubut terhadap urang syik lun bauronya. Lun wa dari daya yang napeng lamkih cuma 10,000 bu. Biasa menyana wai dayahnya urang syik cukup luar biasa senang. Gena tuli, gena maguan puyang jet makanan-makanan yang mangat. Kebetulan lun tuan hawatat kuah fet kok sore bahasa katanya ke mamah. Jadi bauronya hanapeng musinu dalam kantong ayah gekun kapoh 12 hana kejak aku deh duduk katanya ne ilun rencana lun ne belum kot supaya gata paju kita gun 5 tapi hanapeng musinu ne. Jadi kibana ya penapeng bacut bagata lonco on 10,000 watenyan mateng meyum bacut taboh tumpuk ungkut lunjuk kaya gebeda geblong ungkut leh lun pajoh bu ngan mak ngan ayah hana trip lehnya urang syik lun Bandung ibu-ibu sekalian datang telpon dari pemerintah Dinas Syariat Aceh Utara waktu itu. Apa yang disampaikan Ustaz Taufik di mana? Nah di rumah di kampung. Ustaz ikramiyah Dewan Hakim Drone padung bulun yang kau likut hana cok-cok dong uronyo kana bajaro lun ngecok Ustaz padum 1 juta Ustaz. Coba bayangkan bu 10,000 tajuk kurung syik dengan ikhlas tidak menunggu waktu yang lama hana truk si jum Allah gantikan dengan puluhan kali lipat. Hari ini kita tanyakan padum go nani tanyang haba ba urung syik. Kita yang sudah menikah pernah tidak kita tanyakan bagaimana kabarmu mak? Pernah hana wate mulut tapua manok tasia dengan urang syik itu? Pernah tidak kita yang sudah berkeluarga kita sampaikan mak insyaallah akhir bulan lenwa
lun pray untuk lun sawa dron, ataupun kita tidak bisa pulang, mak nabi nomor rekening untuk lun kirim belanja, kita sampaikan kepada suami. Ataukah sebaliknya, kita yang sudah menikah hari ini, nomor HP ibu kita hilang dalam HP, kabar tidak pernah lagi kita tanyakan, alamat rumah hampir lupa dalam ingatan kita. Menyalagian kehidupan tanya orang siklun, pastilah Allah tidak ridha dalam kehidupan kita. Nahe orang syik melahirkan, nahe urinang mengandung, kejadian tepu Ustaz, dua boh anak lun dilahirkan oleh isteri tercinta. Saya berkesimpulan, ilung walaupun di petaba inang yang tadi tetap halung makawin lain, menyaksikan bagaimana pahitnya perjuangan seorang istri. Tak beda Ustaz Taufik ceramah subuh bu, sering ke dia uluk Semawe, pupoh berangkat Ustaz poi tengah 5. Siapa yang membangunkan? Poh puat gebedah umi untuk gupugolun poh 35. Dimasak untuk kita, diurus anak kita, sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang perempuan itu sangat capek dalam kehidupannya. Ya sebelum jak benar bu kali pegah. Abi pada ceramah rem. Bau tun raya ba ibu-ibu RA. Kau ibu-ibu lah meron jadual sabar ba ibu-ibu. Betul ibu. Barosa ceramah malam baru dakwah ya ramai ibu-ibu cik. Yang hai dili tahu dakwah terus li pesan, Assalamualaikum Ustaz. Nya selama maulud password HP harus pindah. Saya wo perik saleh kalau yang bahaya. Hana alhamdulillah. Yang sirah saja abi. Iron tipu tak kai lulake. Nejak berangkah ni ingat kelun be. Pulang nak ceramah ke urina. Lun jawab dengan lisan yang sahih bu. God umi insya-Allah halun ganto ron bak lidah bak ati takala ni le. Tapi han buhai. Sabok mantang keriting od. Wate malam tengah tadu abi pempus kabeh. Abi listrik paso token. Golom dah pegah bu tengah tawa dakwah poh dua. Abi long hawa ku sati. Yang paling hek wate hamil anak pun. Abi nak tebiat sihat kejut nak mitah lontong poh dua malam lontong. Pat mitah abu me ka tatagun gero de. Tapuo kahek dah mitah cula calo ka bengah ta pre tapuo rumo ilung buno poh dua hawa ku me ka bengah nak perle kulih necok netik gede. Artinya apa? Perempuan ini memang capek. Golom dah pegah but urinang wate bengah guru ile lako yang jak kerja. Getagun bu yang dari segolom subuh kagak beda pulam yang najak kerja ulua. Getagun bu oleh nyan gesato pulam nanu yang kajak kula SD. Gehira anu gesemana ge bibu ji gecok Honda ge intat ba SD. Wate posiblah ge atung ge pualo. Oleh nyan getagun bu ke cauro gehidang bu tanyo. Oleh le cauro ge pale pajo bu tanyo gecok anu ge dapur leho. Gecok ap kasi kakak ge intat jak but. Support gak tuang watai support ke semana guru hana malam kagak perbuat hiat malam-malam dari malam Senin sampai malam Jumaat ke perbuat ana terus malam Jumaat posiplo ke perbuat ana sampai posiplo ke masak oleh nyan po 12 watai kena perubah ke hana kata ngut kena draw kai orang pengganggu teman. Bono ke petengut anak jino ke petengut iyah tigam teman. Iyah tigamnya trip tengut ke. Menyakan po dua po apa tengut ke. Menya kalewat po dua nyan nak kerja lain yang hanya cerita hinau. Artinya apa? Perempuan ini memang patut untuk diangkat harkat martabat oleh Rasulullah. Disampaikan yang paling pertama berbakti kepada perempuan. Yang sampaikan Mbak Amit bu. Ronyo yang tragis ada anak-anak yang sudah berani menghujat, memukul, bahkan mengisolirkan orang tuanya ke panti jompo. Tingat lun na padum tun yang kau likut ba ujung tutu lalu mameh nasidra orang tua hinan dengan gubuk deritanya. Saat ditanyakan oleh orang kemana anakmu, beliau tidak tahu. Bahkan pernah sidra orang tua gemita sedekah meninggal dalam rumah tapi anaknya entah kemana.
Bahkan anak-anak orangnya yang kaudip mewah ngelakoi kun bak mai karena mai kakek beg tubuh membayangi olehnya hanagot hi. Apa yang disampaikan mak supaya tidak terusik kehidupan saya dengan suami, mama saya antarkan ke panti jompo. Urang si yang namanya untuk anaknya tubuh gesia darah geru gekeun hanapa anak menyetekedi mengganggu kehidupan engkau, silahkan antarkan saya ke panti jompo. Mak abang nabut halepah geintat mak sewa becak menteng gecok becak leurung si inang geberangkat dengan imata mengarungi kesedihannya singgah beliau ke panti jompo. Ditanyakan oleh orang di sana, kenapa engkau hadir ke sini, apakah anakmu sudah meninggal dunia? Tidak, aku dicampakkan oleh anakku karena mereka sudah berhasil dalam kehidupannya. Cina bayangkan bu, dari ubud tanyo ke kandung umur si bulan kandungan sampai si kurang bulan, dalam kondisi kemanapun kita dibawa, sakit tubuh orang tua kita, watelah heudonya pilihan antara hidup dengan mati. Maka saat kita besar, jangan sampai termasuk dalam kategori orang yang durhaka kepada orang tua.